Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan sungguh baik bagi kita. Oleh karena itu seperti di dalam Mazmur 150 ayat 1 mengatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari sebelum kita mengagungkan Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Karena kasih kemurahan-Mu, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapak juga terima kasih. Layakkan kami, sucikan kami untuk dapat layak memuji dan mengagungkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak di surga untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Allah yang penuh setia, Allah yang sangat baik bagi kehidupan kita. Sungguh besar kasih setianya dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di situasi bangsa dan negara kita yang mengalami musibah seperti ini. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Engkau setia. Nyatakan sepanjang hidupku, cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat Tuhan melukiskan kasih-Mu. Tiada kata yang bisa, ya Tuhan benar, melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Yesus begitu setia dalam setiap langkah kehidupan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh Yesus Tuhan, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Dengan sepenuh hati tinggikan Tuhan Yesus yang setia, yang sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Tuhan, tinggikan
kebenaran Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang terbesar, Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah hari ini sebelum kita mengagungkan Tuhan, kita mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kita dan melayakkan kita untuk memuji dan mengagungkan Dia. Kita akan mohon pengampunan daripada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Karena kasih-Mu, karena setia-Mu bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang saat ini menimpa bangsa kami Tuhan, kami masih boleh kesempatan untuk dapat memuji dan mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, sebelum kami mengagungkan dan memuji Engkau, layakkan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati kami masing-masing, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami dan perbuatan kami, sehingga kami hari ini boleh layak memuji dan mengagungkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa kami. Haleluya. Mari kita pujikan doa yang seperti diajarkan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur dan bersukacita sebab Tuhan baik. Oleh karena itu, bersyukurlah dan datanglah ke bait-Nya dengan penuh sukacita, sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Oh. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya, Yesus baik. Oleh karena itu jemaat dimanapun Anda berada, datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai saudara, amin, sorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Oh haleluya, Yesus itu baik bagi kita semua. Buat jemaat di rumah, dimanapun Anda tinggal, Tuhan itu baik. Karena kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Mari kita bermasmur dan mengakukan Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan dan mazmurku Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, menara dan kota perlindungan. Sama-sama bersyukur. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Haleluya. Amin. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yesuslah sumber kekuatan kita. Tetaplah bermasmur bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu keselamatan, batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kota perlindungan. Sama-sama bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Haleluya. Walaupun diterjang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
aku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung berandang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yesus baik, kasih setia Tuhan tidak pernah lekang dan meninggalkan kita. Amin. Dan puji nama Tuhan untuk selama-lamanya, sebab Dia baik. Hari ini, jemaat dikasih dalam Tuhan, dimanapun Anda tinggal, Tuhan tetap baik bagi kita. Di tengah situasi bangsa dan negara hari ini yang mengalami virus yang sudah mendunia, kita percaya melalui firman-Nya yang sebentar kita akan dengarkan, memberikan kekuatan, keyakinan kita bahwa ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, di sana ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Yesus sudah menang dan mati atas maut, darahnya memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita imani melalui lagu ini. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan. Haleluya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan Tuhan, hanya ditentukan oleh perkataan. Ya Tuhan, perkataan firman-Mu Tuhan, ku aman Tuhan karena Engkau menjaga. Haleluya Yesus Tuhan, Kau menjaga. Ku kuat Tuhan karena Engkau menopang. Karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Dengan iman katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, mari dengan iman katakan, saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman Tuhan, karena Kau menjaga. Ku kuat Tuhan, kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi,
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Pujikannya disediakan bagiku. Bumi angkat dan dipulihkannya. Bumi angkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Tuhan. Diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada. Sekalipun saudara berada di rumah, tetap patut mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita masih bisa beribadah, memuji akan nama Tuhan. Seperti biasanya, bolehkah saya menyapa saudara di rumah saudara? Kita shalom, angkat tangan masing-masing, lambaikan tangan untuk mengatakan shalom. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, seperti apa yang tadi pagi saya katakan kepada saudara, bukanlah suatu kebetulan saudara, kalau kita sekarang beribadah dengan cara seperti ini. Bukanlah kebetulan saudaraku, kalau saudara ada di rumah beribadah. Seperti firman Tuhan dalam Roma pasal 8 dikatakan dengan sangat jelas sekali saudaraku, bahwa segala sesuatu, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, dan kita tahu bahwa Allah bekerja dalam kasus corona ini. Amin saudaraku. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Di akhir khotbah saya akan singgung sedikit akan hal ini. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masing-masing berada di rumah, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami melalui pujian, melalui doa, dan melalui firman Tuhan, kami semua dikuatkan, disegarkan, sungguh-sungguh kuat di dalam kasih anugerah Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya, kami siap melakukannya, dan kau pakai hamba juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa hari lagi kita akan bersama-sama memperingati hari kematian Yesus, Jumat Agung. Tepatnya pada tanggal 10. Dan pada tanggal 12 kita akan bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa kita masih bisa berkumpul di gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau seandainya tidak, jangan kecil hati. Saya akan nyampaikan nanti kepada saudara. Pada sore hari ini, saya akan nyampaikan kepada saudara tentang tema sudah selesai, yaitu doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30, Yesus berdoa di atas kayu salib. Yaitu doa yang ke-6. Ada 7 perkataan doa. Ini adalah yang ke-6. Dikatakannya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, kata sudah selesai dalam kata Yunani adalah tetelestai. Tetelestai, maafkan. Tetelestai. Berasal dari kata teleo. Yaitu mencapai tujuan akhir. Menyelesaikan. Menjadi sempurna. Kata ini adalah menyatakan keberhasilan. Akhir dari sebuah tindakan. Hanya seorang seniman. Hanya seorang tentara yang benar-benar mengatakan, aku telah selesai menyelesaikan tugasku dengan baik dan setia dan sempurna.
dan penuh kemenangan yang bisa berkata itu hanya seorang seniman dan seorang tentara, Tete Lestai. Kata ini menggunakan bentuk preface pasif indikatif tense. Dalam bahasa Yunani semacam preface tense dalam bahasa Inggris, dan maknanya yang telah dilaksanakan sekali untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan, yang maknanya adalah yang telah dilaksanakan sekali saja dan efeknya akan terus untuk selama-lamanya hingga sekarang ini. Maka Tuhan katakan sudah selesai. Berarti dalam peperangan dia telah selesai menjalankan tugas yang Allah Bapa berikan kepada dia. Dia telah selesai semua. Menanggung dosa manusia. Mau menyelamatkan saudara dan saya. Semuanya telah selesai. Oleh suatu perkataan yang keenam ini adalah menunjukkan kemenangannya dari ketaatannya yang tuntas dari hambanya, yaitu Yesus Kristus. Kemenangan dari ketaatannya dalam hal apa, saudaraku? Disebut sudah selesai. Yang pertama, mengalahkan dan meremuk kepala ular. Mengalahkan dan meremuk kepala ular. Kuasa setan, kuasa iblis dihancurkan, diremuk dan diinjak habis tuntas, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, memikul dan menanggung dosa manusia. Dia sudah selesai menanggung dosa manusia. Oleh sebab kala dia berada di atas kayu salib, dia berdoa kepada Allah Bapa, Eli Eli alama sabatani. Ya Bapakku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa beratnya beban dosa yang dipikul oleh Tuhan untuk seluruh manusia. Dipikulnya. Dia telah memikulnya dan telah selesai memikul dosa saudara dan menanggung dosa saya. Yang ketiga, memulihkan kembali atau rekonsiliasi hubungan antara manusia dengan Allah. Sudah selesai, di mana hubungan antara Allah dengan Bapa, dengan manusia telah dihubungkan, dipulihkan kembali, rekonsiliasi. Tak kala Tuhan Yesus mati di detik yang terakhir, kain yang ada di bait Allah terpecah menjadi dua. Apa maksudnya, saudaraku? Adalah mulai hari itu kita manusia yang berdosa bisa ada komunikasi langsung, rekonsiliasi, kembali dipulihkan hubungan dengan Allah Bapa. Dulu tak kala manusia jatuh dalam dosa, kami tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Dia adalah maha suci dan maha kudus. Kita adalah manusia berdosa. Tapi puji Tuhan, dia sudah selesai menanggung semua itu. Sekarang kita telah bisa datang langsung berdoa kepada Bapa di surga. Yang keempat, menebus dan menyelamatkan umat manusia telah selesai. Dia bukan hanya memikul dosa manusia, memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah, tapi saudara, dia telah menebus dan menyelamatkan umat manusia. Menebus saudara dan saya, menyelamatkan kita semua. Aplikasinya adalah, saudara, puji Tuhan, iblis telah dikalahkan. Untuk itu jangan lagi kita main-main dengan kuasa kegelapan, tapi bersandarlah hanya kepada kuasa Allah. Iblis telah diinjak, diremukkan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jangan lagi bermain-main dengan iblis. Janganlah kita bermain-main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan lagi saudara bermain-main dengan okultisme, dengan dukun-dukun yang menghancurkan hidup saudara dan masa depan saudara. Mari putus hubungan itu. Jangan lagi coba-coba bermain. Kalau saudara masih ada bermain-main dengan hal-hal ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu kuasa-kuasa kegelapan, mari saudaraku bertobat. Serahkan, bakar, musnahkan. Dan saudara kembali kepada Tuhan. Jangan coba-coba saudara bermain-main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan dan meremukkan, menginjak dan menghancurkan kepala ular, kuasa kegelapan itu sendiri. Yang kedua adalah mantapkan iman dan keyakinan saudara kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus
ada keselamatan yang pasti. Tadi pagi saya sudah sampaikan hal ini. Mantapkan imanmu atau keyakinanmu kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Saudaraku, banyak orang Kristen pelan tapi pasti meninggalkan Tuhan. Dia merasakan bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa bisa terjadi semua ini? Kenapa aku hidup seperti ini dan seterusnya. Saudara, iman mulai goncang. Tak kala orang luar mempengaruhi kita, melihat keadaan situasi dunia sekarang ini, iman kita mulai goncang, saudaraku. Mari saya ajak saudara pada hari ini. Dia telah menang atas semuanya ini. Mari imanmu, keyakinanmu kepada Tuhan dalam Kristus mantapkan sungguh-sungguh. Jangan goncang sedikit pun. Sampai kita ketemu dengan Tuhan, tetap kita beriman kepada Tuhan. Apa kata Rasul Paulus? Rasul Paulus mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Yang menyelamatkan semua umat manusia, termasuk menyelamatkan aku. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil, yaitu Yesus Kristus. Yang sudah lahir, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, dan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Aku yakin Injil itu yang sudah menyelamatkan. Tidak akan mengoncangkan aku. Dunia, penderitaan apapun tidak akan membawa aku meninggalkan kasih Allah yang besar. Kuatkan iman. Saat-saat ini juga saudara lakukan itu. Walaupun saudara di rumah, saudara saya kasih tahu sama saudara, imanmu harus kuat. Jangan goncang sedikit pun. Jangan goncang. Saudara masih ada Alkitab firman Allah. Baca baik-baik Alkitab firman Allah. Banyak dengar firman Allah. Banyak berdoa. Kuatkan imanmu. Yang ketiga, hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Dari pagi pun saya sudah sampaikan hal ini. Hidup kudus. Jangan kamu berbuat dosa. Ingat baik-baik. Jangan kamu berbuat dosa. Yang keempat, hidup penuh optimis. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Hidup penuh kemenangan. Taat dan setia sampai berjumpa dengan Tuhan. Oh, luar biasa. Yang keempat, hidup penuh optimis. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Hidup penuh kemenangan, taat pada dan setia sampai berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, terlalu banyak orang Kristen sekarang bertanya-tanya, kenapa virus corona atau COVID-19 ini terus ada sampai sekarang? Kapan selesainya? Kami bertanya-tanya. Kita semua pada bingung, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Oh saudaraku, ingat, Yesus mati di atas kayu salib. Dia telah menyelesaikan semuanya itu untuk saudara dan saya. Saudara, tak kala saya membaca, merenungkan firman Allah di Keluaran pasal 12, saudara. Saudara boleh baca baik-baik Keluaran 12. Bukan kebetulan. Bukan baru sekarang ini saya terjadi virus akan semacam ini. Bukan baru sekarang saya terjadi musibah wabah seperti ini. Pada Keluaran pasal yang ke-12, Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Di mana mereka ada, bangsa Israel ada di negara Mesir. Tuhan akan membawa mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Saudaraku, Raja Firaun mengeraskan hati, tidak boleh. Tuhan memberikan tulah 1, 2, 3 bahkan sampai terakhir ke-10. Dan sampai akhir yang ke-10 Tuhan memberikan tulah kepada mereka. Wabah kepada mereka. Dan Allah beritahukan kepada Musa dan Harun. Beritahukan kepada bangsa Israel. Agar mereka berada di rumah. Diam di rumah. Berdoa di rumah. Menanti di rumah. Dan menyembelih akan domba jantan yang masih muda. Yang tidak bercacat. Yang masih umur 1 tahun bisa melih. Dan darah domba itu dioleskan ke daun pintu atau ke pintu atas dan tiang pintu. Saudaraku. Dan suruh mereka bangsa Israel diam di rumah. Berdoa di rumah. Mereka boleh makan, boleh minum, silakan di rumah. Malam hari jangan keluar, jangan kemana-mana. Sebab aku akan lewat. Dan tak kala aku melihat akan olesan. Akan darah domba itu. Maka aku akan lewat, aku tidak akan menghukum. Kalau tidak, semua anak sulung yang di sana akan dibunuh semuanya. Saudaraku,
Mereka penuh dengan ketakutan dan kecemasan menghadapi semuanya ini. Mereka tidak tahu mau lari kemana, saudaraku. Tapi bersyukur karena Allah memberikan janji kepada mereka. Mereka tahu akan hal ini semua. Mereka mengerti dengan iman. Mereka menunggu di rumah. Mereka berdoa di rumah. Mereka bersama dengan seluruh keluarga di rumah. Saudaraku, apa yang terjadi? Mereka diselamatkan. Mereka tidak melihat ke depan. Seandainya mereka melihat ke depan di luar sana, akan mengalami ketakutan, kecemasan, kapan lewatnya, kapan terjadi, sampai kapan dan sebagainya. Tidak. Kalau dia perhatian Keluaran pasal 14, pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan 14 hari. Bukan kebetulan kata 14 hari ini. Saudaraku, Allah mempunyai rencana yang baik di dalamnya. Allah turut bekerja di dalamnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya apa saudaraku? Mereka berhasil. Karena mereka taat penuh kepada apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Mereka taat penuh dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Mereka ada di rumah. Mereka dilewati, tidak dibunuh anak-anak sulung. Yang lainnya semua terbunuh anak-anak sulung. Mereka diselamatkan. Saudaraku yang saya kasih. Saudara sekarang ada di rumah. Berdiamlah di rumah. Taatlah kepada peraturan pemerintah yang baik. Yang sungguh menolong saudara dan saya. Bukan kebetulan sekali lagi. Tapi saudara harus taat. Ini rencana Tuhan yang baik. Agar saudara di rumah banyak berdoa, menunggu, menanti, kumpul bersama dengan saudara-saudara, dengan seluruh keluarga besar. Tadi pagi saya sudah katakan saudaraku, mari kesempatan ini saudara berdoa bersama keluarga, introspeksi bersama saudara keluarga, saling memaafkan bersama saudara, saling mengasihi antara sama saudara. Disinilah keluar timbul akan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Wah, kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau saudara lakukan seperti itu. Kapan saudaraku kita hampir jarang berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kita masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Ya, jarang kita bisa berkumpul. Tapi inilah Tuhan kasih kesempatan kepada saudara. Dengan adanya virus corona ini, saudara bisa berkumpul bersama-sama dan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Dengan demikian saudaraku, saudara bisa merasakan betapa indah hadirat Allah di tengah-tengah saudara. Tak kalah saudara berkumpul di situ, saudara akan melihat nanti masa depan, harapan yang ke depan. Saudaraku, yakin dan pasti semuanya ini pasti akan terlewati. Pasti akan terlewati. Tidak akan seterusnya, akan terlewati. Kapan? Biar Tuhan yang. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, bukan mungkin, bisa kemungkinan besar. Saudara dan saya tidak akan bisa ada kesempatan pada tahun ini merayakan akan Paskah di gereja. Karena tidak bisa bersama-samakan perjamuan kudus bersama saudara-saudara seiman. Tapi tidak apa-apa. Di rumah saudara lakukan itu. Saudara berdoa baik-baik. Tak kalah Jumat Agung saya ajak saudara-saudara semuanya. Pada hari Jumat-Jumat ini saudara berdoa. Bahkan doa puasa bersama seluruh keluarga. Doa puasa. Serahkan seluruh pergumulan saudara kepada Tuhan. Serahkan seluruh masalah saudara kepada Tuhan. Serahkan seluruh sakit penyakit saudara kepada Tuhan. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Kuatkan imanmu. Mari menghadapi masa depan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Saudara, saya senang dengan satu ayat firman Allah yang boleh membantu kita semua. Saya akan bacakan, saudara nanti baca baik-baik dari Mazmur 91. Tolong saudara baca baik-baik Mazmur 91 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan beberapa ayat saja saudara pada pagi hari ini. Dari ayat yang kelima saya akan bacakan. Saudara biar buka Alkitab saudara. Mazmur 91 ayat yang kelima. Nanti saudara baca ayat 1 sampai ayat 16 ya. Saya bacakan ayat yang kelima dan seterusnya. Engkau, sudah ketemu saudara? Saya tunggu. Saudara di rumah sudah dapat? Mazmur 91 ayat yang kelima sampai dengan berikutnya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kamu. Kepada kemahmu, maafkan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara baca baik-baik Mazmur 91. Tiap hari baca ini, aku dikuatkan dan dikuatkan. Saudaraku, tidak usah takut dengan di luar. Penyakit-penyakit yang menular. Saudara jaga. Dengan jaga dirimu baik-baik, berada di rumah, berdoa baik-baik, tatap masa depanmu bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, hiduplah bersama dengan Kristus. Oh saudaraku, ada satu harapan. Karena Yesus sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Yesus telah memberikan harapan dan pasti kepada saudara dan saya. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dalam menghadapi hidup ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudaraku, taklah saudara berada di rumah. Taklah saudara berdoa bersama dengan keluarga. Saudara beribadah bersama dengan keluarga. Atau saudara sendiri tak kalah mendengar ini. Mari saudara berdoa baik-baik di hadapan Tuhan. Mungkin saudara hidup dengan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Saat inilah saudara datang kepada Tuhan. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Harapanmu ada di tangan Tuhan. Tuhan telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Untuk saudara dan untuk saya. Kuatkan imanmu. Teguhkan bersama dengan Tuhan. Saya akan doakan bagi saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Hamba percaya Tuhan firman-Mu tidak sia-sia. Biar kiranya firman yang sederhana ini akan menyentuh hati setiap kami yang mendengarkannya. Agar kami dikuatkan oleh Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Berharap penuh hanya kepada Tuhan. Yang sungguh baik bagi kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Agar kami tetap setia ikut Tuhan sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kuatkan kami. Kalau ada yang susah Tuhan hibur. Kalau ada yang punya masalah antar rumah tangga, Tuhan tolong agar kami dapat menyelesaikan masalah kami antara satu dengan yang lain. Kalau ada yang sakit Tuhan jenguk rawat Tuhan dan Engkau sembuhkan, berikan kekuatan kepada mereka. Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan. Hamba berdoa Tuhan untuk virus corona ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong. Engkau bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Agar kami dijauhkan oleh virus-virus corona yang ada ini Tuhan. Selamatkan kami dan tolong kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Dari pusat sampai ke daerah. Sampai ke RW RT. Agar mereka dengan bijak dan dengan kekuatan kemampuan dapat mengatasi dan mengatur. Semuanya dengan baik. Bantu seluruh rakyat Indonesia berbondong-bondong untuk taat kepada peraturan yang ada ya Tuhan. Untuk menjaga diri Tuhan. Agar virus corona yang tidak menjalar kemana-mana ya Tuhan. Kami minta Tuhan tolong. Sadarkanlah kami seluruh rakyat Indonesia. Sadarkan kami semua yang ada. Tuhan terima kasih. Kami berdoa menyerahkan Tuhan. Untuk dunia yang saat ini sedang dilanda virus corona ini. Sekali lagi Tuhan. Melalui semuanya ini. Agar semua manusia boleh melihat. Membuka mata selebar-lebarnya. Melihat hanya kuasa Allah. Yang nyata dalam kehidupan kami. Agar kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Untuk menyembah Engkau. Percaya dan bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Ini doa kami. Berkati gereja Tuhan di tempat ini.
Agar gereja ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Semua hamba Tuhan, para rekan-rekan yang ada, Tuhan pakai mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita bersyukur jemaat kasih dalam Tuhan, hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan kita betapa pengorbanan Tuhan. Dia telah rela mati bagi kita. Darahnya tercurah bagi kita. Oleh karena itu berikan kemuliaan, hormat bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Bagi Dia segala pujian, Yesus Tuhan kita. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkat Tuhan, angkatku jadi anaknya. Diaman di dalam hidupku, baginya sembahku, hanya Dia jalannya bagiku.
sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah membimbing ibadah online kami dari awal hingga akhirnya. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, untuk puji-pujian yang telah dipanjatkan, untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Biarlah benih-benih firman Tuhan mendapat tempat yang baik di dalam hati kami masing-masing. Dan kami boleh berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan yang telah menjadi saluran berkat pada ibadah kami ini. Kiranya Engkau memberkati pribadi dan keluarga serta pelayanannya. Dan berkatilah mereka semua yang telah berpartisipasi di dalam ibadah online ini. Dan semua keluarga yang mendengarkan di rumah masing-masing, kiranya berkat Tuhan menyertai mereka satu demi satu. Ya Bapa, pada masa Prapaskah ini, kami diingatkan bagaimana Engkau menderita bagi kami. Dan kami merenungkan apa arti penderitaan itu pada masa pandemi COVID-19 melanda negara kami, bahkan seluruh dunia. Bantulah kami menyadari bahwa Engkau lebih dahulu telah menerima penderitaan dan kesengsaraan untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami mempunyai harapan di tengah-tengah kesulitan situasi masa ini. Bapa, saat ini kami mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, khususnya di tengah-tengah suasana yang sulit ini, agar tetap menjadi harapan bagi banyak orang. Berkatilah juga pelayan-pelayan di GBT Kristus Pelepas, baik guru sekolah minggu yang membina secara online, yang membina tunas remaja dan pemuda, yang membina dewasa muda, mereka yang melayani di unit-unit. Walaupun kami saat ini terpisah di dalam keluarga kami masing-masing, tapi kami mohon kami tetap saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendukung, dan mengontak melalui alat-alat komunikasi yang ada, menunjukkan bahwa kami masih mengingat mereka, masih mendoakan mereka, masih memperhatikan mereka. Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk mereka yang sudah lanjut usia, yang hari-hari ini kesepian karena banyak keluarga yang tidak dapat dengan leluasa mengunjungi, apalagi yang datang dari luar kota. Bapa, kami mohon Engkau memberikan penghiburan, kekuatan. Dan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya menghadapi hari-hari yang sulit ini. Tuhan memberkati presiden kami dan wakil presiden, menteri-menteri di kabinet. Kami mendoakan semua abdi bangsa yang melayani di bidang legislatif dan judikatif, mereka yang melaksanakan tugas di pusat di tingkat 1 sampai ke daerah. Tuhan, kami mendukung doa untuk wali kota dan wakil wali kota Malang, begitu juga untuk Bupati Malang dan wakil. Kami mendoakan agar semua tim medis yang berada di garis depan bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan rohaniwan yang di Malang, dapat menyejahterakan warga Malang
yang saat ini menghadapi masa-masa sulit. Tuhan berkati mereka yang mempunyai hati yang telah tergerak untuk menolong meringankan penderitaan sesamanya yang kehilangan pekerjaan karena dampak pada perekonomian saat ini. Kiranya Tuhan memberkati satu demi satu, baik yang mengulurkan tangan maupun yang ikut membagikan, yang ikut mengatur pembagian. Tuhan berkati satu demi satu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh warga gereja kami menyerahkan keluarga mereka, kami menyerahkan juga mereka yang terpisah karena saat ini keadaan tidak memungkinkan untuk saling mengunjungi. Kiranya Tuhan menyertai. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, nama Tuhan, jemaat kasih Tuhan, dimanapun Anda tinggal dan berada, kita bersyukur hari ini kita sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Sampai ketemu, sampai berjumpa di lain kesempatan untuk kita dapat memuji dan mengagungkan Tuhan. Haleluya, amin.